Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aziza dengan NIM F1D022081. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan responsi pada jurnal modul 3. Pertama-tama, saya akan melakukan dekomposisi citra pada level 1 dan membuatnya secara dinamis untuk level 3, 4, dan 5. Nah, sebelumnya saya melakukan import terhadap library yang saya akan gunakan. Lalu di sini saya menggunakan citra yang berbeda dan citra yang telah dilakukan grayscale. Nah, untuk melakukan dekomposisi pada level 1, di sini saya menggunakan sebuah filter di mana low pass filternya bernilai 0,6, 0,6 dan high pass filternya bernilai min 0,6, 0,6. Lalu di sini saya membuatkan sebuah fungsi padding yang menyesuaikan dari low pass maupun high pass filternya. Lalu saya juga membuat dua buah fungsi, di mana ini merupakan fungsi konvolusi, di mana yang pertama adalah baris konvolusi dan yang kedua itu merupakan kolom konvolusi, di mana ini akan menghasilkan sebuah matriks hasil dari konvolusi baris maupun kolom, di mana akan dilakukan perulangan untuk mendapatkan indeks atau nilai matriks dari tiap-tiap pixel dan akan dilakukan juga perulangan terhadap graf dari panjang kernelnya untuk menghasilkan konvolusi baik dari baris maupun kolom yang ada. Lalu saya juga membuatkan dua fungsi di mana dua fungsi ini merupakan baris downsampling dan juga column downsampling. Nah, ini merupakan dua fungsi downsampling yang dimana bertugas untuk mengambil indeks genap dari tiap-tiap baris maupun kolom. Karena dalam melakukan dekomposisi kita hanya melakukan pengecilan terhadap citra. Jadi penurunan kualitas atau downsampling dari citra yang dilakukan. Nah, makanya kita hanya mengambil baris atau kolom genapnya saja, di mana itu bermulai dari indeks 0. Nah, lalu saya juga membuatkan sebuah fungsi untuk menggabungkan hasil dari setiap-tiap citranya nanti atau tiap-tiap hasil dari dekomposisinya, di mana ada aproksimasi, detail horizontal, detail vertikal, dan detail diagonal. Nah, setelah membuat semua fungsi di atas, saya melakukan pemanggilan terhadap fungsi-fungsi tersebut, di mana menyesuaikan terhadap tiap-tiap metode dari transformasi wavelet untuk dekomposisi itu sendiri. Di mana di sini dapat dilihat untuk aproksimasi itu menggunakan low-low, untuk horizontal menggunakan low-height, untuk vertikal menggunakan high-low, dan untuk diagonal menggunakan high-height. Nah, maka dari itu di sini juga pemanggilannya disesuaikan dari rumus yang telah ada. Nah, nantinya hasilnya akan saya simpan di tiap-tiap bagiannya, di mana untuk aproksimasi saya beri inisialisasi variabel LL, untuk horizontal LH, untuk vertikal HL, dan untuk diagonal HH. Nah, lalu saya juga melakukan penggabungan terhadap keempat gambar di atas. Nah, lalu setelah melakukan pemanggilan terhadap fungsi-fungsi, saya juga menampilkan tiap-tiap gambar atau hasil dari dekomposisinya. Di mana di sini saya menampilkan aproksimasi, vertical detail, horizontal detail, dan diagonal detailnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hasilnya telah sesuai dalam melakukan dekomposisi citra pada level 1. Selanjutnya, kita perlu membuat sebuah dekomposisi dinamis, di mana untuk melakukan dekomposisi dinamis agar tidak memanggil atau melakukan pemanggilan seperti pada code ini secara berulang-ulang, maka kita buatkan dia sebuah fungsi, di mana saya membuatkan sebuah fungsi dekomposisi dengan passing parameter yakni image, low pass kernel, high pass kernel, dan max level, di mana nantinya tiap-tiap hasilnya itu akan disimpan pada transform levels dan hasil dari penggabungannya akan disimpan dalam variabel hasil. Nah, lalu di sini akan dilakukan perulangan sebanyak dari level yang dipasingkan nantinya.
Dan nantinya juga akan dilakukan sebuah inisialisasi matriks berdasarkan tempat untuk hasil dari transformasi labelnya. Nah, dilakukan juga perulangan untuk melakukan atau menghasilkan aproksimasi detail horizontal, detail vertikal, dan detail diagonal seperti pada fungsi atau penjelasan pada dekomposisi level 1 sebelumnya. Dan nantinya hasilnya akan disimpan pada transform level dan akan dilakukan penggabungan di mana di sini disimpan pada result, dan result itu nantinya akan dimasukkan ke dalam uh, variabel hasil. Dan nantinya variabel hasil atau resultnya itu akan dijadikan sebagai current image untuk melakukan perulangan kembali hingga level maksimal dicapai, dan akan direturn juga nilai variabel hasil. Nah, setelah membuat fungsi dari dekomposisi, kita juga membuat fungsi untuk menampilkan hasil dari dekomposisi itu sendiri, di mana di sini saya beri nama plot levels yang berparameter dari transform levels-nya, di mana itu merupakan perulangannya sebanyak dari jumlah atau panjang dari transform levels itu sendiri. Dan di sini saya melakukan pemanggilan terhadap fungsi-fungsi yang telah dibuat sebelumnya, di mana di sini saya menggunakan level atau tingkatan pada level 5 sesuai permintaan soal, lalu memanggil fungsi-fungsi yang telah dibuat. Dan di sini dapat terlihat, di sini agak kurang terlihat jelas karena citranya tidak saya lakukan normalisasi, akan tetapi di sini dapat dilihat ketika di zoom ini sudah benar terdapat hasil dari dekomposisi tiap-tiap level. Cuman karena tidak dilakukan normalisasi terhadap gambar atau citranya, makanya hasilnya sedikit tidak balance. Lalu untuk soal selanjutnya kita diminta untuk melakukan rekonstruksi dari hasil dekomposisi yang ada. Maka dari itu saya membuat sebuah fungsi rekonstruksi dari hasil dekomposisinya. Nah, untuk melakukan rekonstruksi kita membutuhkan tiap-tiap elemen dari hasil dekomposisi. Nah, di sini hasil dekomposisi yang saya gunakan hasil dekomposisi dari level 1, maka dari itu saya melakukan passing terhadap nilai LL, di mana parametersnya merupakan nilai LL, LH, dan HL dan HH, sehingga nanti ketika menggunakan atau memanggil fungsi rekonstruksi, saya tinggal menggunakan atau memanggil variabel yang sebelumnya telah saya buat pada dekomposisi level 1. Nah, di sini saya melakukan pemanggilan terhadap tinggi dan lebarnya untuk mengkali 2 tiap-tiap tinggi dan lebarnya. Hal itu dilakukan karena pada saat dekomposisi kita mengambil baris maupun kolom genap. Nah, maka dari itu ada secara tidak langsung besar citra itu kita bagi 2 karena kita hanya mengambil bagian genapnya. Nah, maka dari itu untuk rekonstruksi kita akan melakukan pengembalian terhadap baris maupun kolom yang sudah kita hapus sebelumnya, di mana kita akan melakukan pengembalian terhadap nilai-nilai ganjil pada baris maupun kolom. Nah, untuk melakukan hal itu kita membutuhkan tinggi ataupun lebar yang sesungguhnya dari citra yang telah didekomposisi untuk melakukan rekonstruksi. Nah, untuk pengembaliannya dilakukan perulangan, dan di sini dapat terlihat ini merupakan rumus-rumus pasti untuk melakukan pengembalian atau mengisi kembali citra yang telah diambil sebelumnya nilainya. Lalu juga akan dilakukan penggabungan dari LL, LH, HL, dan HH untuk mendapatkan hasil mula-mula dari citra itu sendiri, dan nantinya yang direturn akan berupa gambar. Nah, setelah melakukan atau membuat
fungsi rekonstruksi, saya akan melakukan pemanggilan terhadap rekonstruksi dan membandingkan citra awal dan citra yang telah direkonstruksi. Dapat terlihat di sini minim sekali perbedaan kualitas dari citra yang mula-mula maupun yang telah direkonstruksi, karena tiap detailnya itu sebetulnya telah disimpan dari tiap-tiap bagian dari dekomposisi itu sendiri, sehingga ketika direkonstruksi hasilnya bisa seperti semula. Nah, lalu pada soal nomor 3 di sini saya diminta untuk melakukan analisis terhadap gambar yang ada, apakah atau pada level berapakah gambar ini telah dilakukan dekomposisi. Nah, di sini saya membuatkan fungsi analisis dekomposisi. Sebetulnya fungsi ini sama seperti fungsi dekomposisi sebelumnya, akan tetapi untuk fungsi dekomposisi ini ada fungsi penggabungan dan fungsi gabungan itu yang akan dijadikan current image. Makanya hasilnya dapat ditampilkan secara merge seperti ini. Akan tetapi jika saya melakukan analisis pada gambar seperti ini, tentunya akan lebih sulit untuk dilakukan karena citranya akan terus mengecil ketika levelnya semakin tinggi. Maka dari itu, saya membuat sebuah fungsi yang sama persis, akan tetapi tidak melakukan penggabungan, dan current image-nya saya ubah menjadi aproksimasi sehingga gambarnya menjadi ditampilkan satu persatu. Dan saya juga membuatkan sebuah fungsi untuk menampilkan tiap-tiap gambar dari aproksimasi, horizontal detail, vertical detail, maupun diagonal detailnya. Nah, di sini saya melakukan perulangan pada level 8. Sebetulnya untuk soal jurnal itu pada level 6. Akan tetapi karena di sini saya menggunakan citra yang berbeda, maka di sini dapat dilihat bahwa tingkatan maksimumnya itu terdapat pada level 8, di mana di sini dapat dilihat hasilnya sangat amat tidak atau jauh berkurang dari citra awalnya gitu. Dia sangat kehilangan detail dari citra awalnya. Hal ini dikarenakan seperti penjelasan pada dekomposisi, karena dekomposisi sendiri merupakan pengambilan indeks genap dari baris maupun kolom, sehingga hal ini akan secara tidak langsung menghilangkan detail-detail penting dari citra itu sendiri, sehingga citranya pun akan memiliki penurunan kualitas dari setiap atau semakin tingginya level dari dekomposisi itu sendiri. Nah, lalu untuk soal nomor 4, saya diminta untuk melakukan representasi dari sinyal dekomposisi pada soal nomor 3. Nah, di sini untuk soal nomor 3, saya sudah menemukan bahwa itu pada level 8, maka saya hanya tinggal melakukan penampilan untuk level 8, di mana di sini disimpan pada list transform level pada indeks 7 atau pada level 8, dan di sini saya menggunakan sebuah fungsi travel, dan itu merupakan salah satu fungsi pada library NumPy yang dapat menghasilkan atau mengubah sebuah gambar 2 dimensi menjadi 1 dimensi dalam bentuk sinyal seperti ini. Tentunya sinyal yang dihasilkan berbeda dengan soal jurnal, karena hal ini dikarenakan citra yang saya gunakan berbeda dengan citra dari jurnal itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk responsi modul 3. Akhir kata, mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.